Oke, kita kali ini akan belajar menjadi teman sekaligus mata-mata di dalam buku The Principles of Power. Di sini bab yang ke-16 kita diajarkan untuk bisa menjadi mata-mata dan sekaligus teman sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, maksudnya menjadi teman dan mata-mata itu seperti apa? Jadi kita menyadari di segala kondisi, di segala keadaan, pasti kita punya circle sosial, punya lingkungan di mana teman-teman kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita itu tidak selamanya adalah orang baik. Dan beberapa dari mereka kemungkinan juga ada yang memiliki niat buruk kepada diri kita, punya hal-hal yang mungkin di waktu yang akan datang akan membahayakan diri kita. Nah, di sini kita menjadi mata-mata untuk diri kita sendiri. Jadi dalam lingkungan sosial kita berperilaku seperti biasa, kita basa-basi seperti biasa, tetapi ada hal yang kita niatkan, yaitu untuk mengetahui detail-detail daripada orang-orang yang berada di lingkungan kita. Nah, fungsinya apa? Di sini kita mencari informasi. Kalau di dalam ilmu detektif ya informasi intelijen lah. Jadi orang-orang yang mungkin sekiranya punya sifat-sifat yang kurang baik atau mungkin kurang suka dengan kita, nah itu kita gali informasinya. Nah, dari informasi-informasi yang kita dapat itulah kita berhati-hati, kita membentengi diri. Kalaupun memang ada beberapa hal, beberapa informasi tentang keburukan diri kita, nah kita bisa merubah diri kita lebih baik lagi. Dan juga di sini kita tidak tidak suuzon, tidak sih. Jadi lebih tepatnya di sini kita berhati-hati untuk bisa memprotek diri kita. Dan yang kedua, di beberapa kondisi yang kita temui nanti di hari-hari berikutnya, ini bisa bermanfaat bagi diri kita untuk bisa mengenali lingkungan, mengenali masyarakat, mengenali teman-teman kita, sehingga kita bisa mengelola mereka, kita bisa mempengaruhi mereka tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam buku ini banyak bercerita tentang kisah ketika Perang Dunia Kedua. Jadi Amerika itu punya banyak mata-mata yang di situ menjadi kunci keberhasilan mereka untuk mendapat kemenangan gitu. Nah, mungkin beberapa hal yang harus kita kita miliki. Mohon maaf ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita miliki untuk bisa menjadi seorang mata-mata sekaligus teman. Jadi yang pertama, kita itu harus cerdas. Cerdas itu adalah memikirkan beberapa langkah ke depan dibandingkan dengan teman-teman kita atau masyarakat kita yang lain gitu. Jadi kita bisa menentukan langkah-langkah berikutnya di dalam kehidupan kita. Nah, ini dibutuhkan latihan untuk bisa membuat otak kita ini encer, otak kita itu cerdas. Nah, kemudian kita juga harus lebih kreatif di dalam bersosial. Di dalam bersosialisasi maksudnya kita basa-basi, kemudian kita banyak membuat hubungan, banyak membuat relasi, sehingga jaringan kita itu luas. Kita banyak mengenal orang dan banyak mengetahui berbagai macam informasi yang kemungkinan nantinya akan bermanfaat bagi diri kita. Dan di sini sebetulnya kita butuh
mental yang kuat, butuh jiwa yang kuat, sehingga di dalam satu kehidupan sosial kita ini bisa memilah, bisa melihat, bisa mencerna segala permasalahan yang ada tanpa terbebani oleh ketakutan. Kemudian istilahnya apa ya, ya mungkin nervousnya kita, mindernya kita. Nah itu hal-hal yang mungkin kita harus hilangkan, kita harus harus press untuk tidak menjadi orang yang gugup dan lain sebagainya. Jadi kita belajar untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang rajin, disiplin, sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, kita menjadi orang yang memimpin mereka, bisa mengelola mereka untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Dan ini semuanya adalah untuk kebaikan diri kita pada khususnya, dan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah mungkin ini bisa kita cerna, bisa kita latih, kita kembangkan tips atau cara-cara ini, sehingga kita bisa menjadi teman sekaligus mata-mata di lingkungan kita. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.